Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Dodi Mawardi di Rato TV. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang suatu inspirasi yang luar biasa tentang bagaimana mengubah energi yang tidak baik, energi negatif, ditipu berkali-kali miliaran rupiah, tapi justru energinya menjadi positif dan makin maju. Kita akan bertemu dengan orangnya yang hobinya ditipu ya, berkali-kali ditipu, tapi justru sekarang makin berkah, makin makmur, makin maju. Stay tune. Nah, sahabat, kita sudah bertemu dengan orangnya yang hobi ditipu ini. Ya, ini kayaknya tiada hari tanpa ditipu, istilahnya gitu ya. Bapak Surato. Ya. Assalamualaikum Pak Rato. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sebelum bercerita soal tipu menipu Pak, itu yang menyakitkan itu. Ya. Tapi ini tempatnya luar biasa loh Pak. Ya. Ini tempat apa Pak ini Pak? Ini adalah bumi Raja Wali Cikeas. Ini ada di atas ada burung Raja Wali, sayapnya itu kira-kira 14 meter. Ini tingginya 16 meter. Ini ada maksudnya mengapa saya membuat Raja Wali. Oke, iya. Ya. Raja Wali itu, Raja Wali kan kaitan dengan burung perkasa kan? Iya, mengapa? Karena kebetulan saya itu mantan Auri. Oh, angkatan udara. Dari angkatan udara. Nah, jadi kepak sayapnya itu seperti Auri lah gitu ya Pak ya? Dan itu menunjukkan ke apa istilahnya? Burung Raja Wali kan perkasa. Ya. Itu nempel di Bapak juga? Ya. Dan dulu yang terbesar ada di Kalimantan Utara, adanya. Apa burung Raja Walinya? Raja Wali oh gitu. Dulu. Sekarang ini yang paling besar di Indonesia. Oke. Bahkan di dunia kali. Oke. Nah, ini kaitan dengan filosofi burung Raja Wali yang perkasa. Bapak ini kan aktif bergerak. Usia sudah 76 tahun. Saya tahu persis Bapak sering banget ditipu, Pak. Ya. Dan saya yang nyaksin aja rasanya gimana gitu. Tapi Bapak kok asik-asik aja ketika ditipu? Gini, kalau falsafah saya tentang ditipu, itu saya anggap sebagai pupuk. Jadi ditipu itu malah pupuk buat saya. Pupuk maksudnya gimana Pak pupuk? Maksudnya jadi tambah subur. Oke. Bukan ditipu makin melarat, ditipu makin kaya. Dan juga itu dibutuhkan keikhlasan. Oke, pupuk. Mohon maaf, kan pupuk itu membuat kita tambah subur. Ya. Itu rasanya digimanakan Pak supaya menjadi pupuk gitu Ya, ketika ditipu? itu harus ikhlas dan sabar. Oke, ikhlas dan sabar. Di ucapan mudah Pak. Ya. Begitu dilaksanakan, wah itu sesuatu yang luar biasa Pak. Tapi setiap saya berdoa, tutur saya nomor satu ikhlaskan. Oke. Lupakan kejadian yang sudah-sudah. Dan supaya yang saya tidak mendoakan jelek pada yang nipu, enggak. Udah, pokoknya saya ikhlas, ridho. Memang ini kehendak Allah seperti itu. Oke. Setahu saya kan Bapak ditipunya sering. Ya. Ditipu tanah, pernah? Oh, sering. Sering. Saya membebaskan tanah, ini ada di satu daerah 60 hektar. Dijualin lagi sama calo-calo itu. Dulu yang jual bapaknya, sekarang anaknya. Istrinya jual lagi. Oh, jadi bapaknya, anak istrinya juga ikutan nipu juga? Bapaknya udah meninggal. Bukan yang nipu calonya. Oh, calonya. Calonya yang nipu. Kalau yang punya tanah enggak. Terus calonya, karena saya jarang lihat, calonya bujukin keluarganya. Udah dikasih duit, suruh tanda tangan istrinya. Itu di mana aja Pak tanah Pak? Oh, banyak. Saya ada kalau di Kalimantan nggak ada yang nipu ya, cuman ada sedikit-sedikit yang agak rese urusannya gitu. Tetapi yang banyak ditipu itu saya ada di daerah Jonggol. Jonggol, oke. Sekarang udah pecah jadi Kecamatan Jonggol sama Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor ya? Kebanyakan di Sukamakmur. Sukamakmur, oke. Itu saya pernah membebaskan sekitar 60 hektar. Tapi sekarang paling ada 20 juga. Sisanya yang 40-30-an tuh? Iya. Ya itu tadi dijual lagi, saya ingat tumpang tindih. Memang mungkin masih ada, harus diurus. Iya. Bapak emang bisnisnya banyak di tanah sih ya? Ya, dari dulu. Sejak saya Puri Cikeas kan saya dari tanah. Iya. Pangkat mayor waktu itu. Iya. Dan sejak itu juga sudah pernah ditipu ya? Oh ya biasa. Satu dua ada yang dijual lagi. Iya. Nah, setahu saya juga itu nilainya kan besar Pak? Ya lumayan besar. Tetapi karena saya ikhlas ridho, maka kan harganya naiknya lipatannya bisa lipat 1000 kali loh.
walaupun ditipu, masih ada misalnya tadi 60 hektar, sisa 20 hektar, nilainya terlebih tinggi. Iya, misalnya contoh yang di Cikeas, saya beli masih 4.000 perak dulu, saya pangkat mayor. Sekarang 4 juta, 4.000 kali. 4.000 kali. Bilang separuh pun masih untung. Itulah kenapa ditipu asik-asik aja gitu ya. Gitu, Oke, makanya. bisnis yang lain Bapak juga pernah ditipu? Sering, saya juga pernah bikin bisnis peralatan untuk menjual barang-barang Macam-macam ya, bisnis-bisnis. Terus bikin perumahan juga. Karena masalahnya bukan soal saya ditipu, karena saya tidak bisa ngawasi langsung, ya otomatis apa yang dilaporkan sama kenyataannya nggak sama. Itu yang besar-besar, yang nilainya MM-an. Bapak kayak sering juga ditipu yang kecil-kecil tuh, setahu saya. Tapi ya, apalagi yang kecil, yang gede pun saya ikhlaskan. Saya ridho bahwa itu memang kehendak Allah semuanya. Bahkan kadang-kadang ini buat pelajaran buat saya. Sampai pelajaran yang tadi pupuk. Ikhlas, sabar, pupuk. Apa sih doa Bapak ketika ditipu? Justru doa saya Tuhan mohon diberi keikhlasan. Yang sudah ya sudah, ini pelajaran buat saya. Mudah-mudahan ya yang nipu saya malah mendapat keberkahan dari situ. Dan memang benar ya Pak, setelah Bapak sering ditipu malah makin maju? Iya, alhamdulillah. Bukan tanah saya makin berkurang, makin nambah iya. Ini para sahabat, rahasia yang luar biasa, bagaimana ditipu terus miliaran rupiah berkali-kali, istilahnya membuat kalau kita yang orang biasa sakit hati, sakit jiwa gitu, tapi diikhlaskan, sabarkan. Polisi. Oh, udah pernah juga. Oh, nggak pernah lapor polisi. Tapi orang-orang diserang ke polisi, tapi laporan orang lain. Oh, bukan Bapak yang lapor. Bukan, tapi masalah tanah itu. Nah, ini pelajaran buat kita. Bagaimana ikhlas, sabar, dan menjadikan hal kejadian ditipu itu menjadi pupuk. Ya. Yang membuat tubuh kita kalau pohon itu makin subur gitu Pak ya. Iya, jadi ambil positifnya saja. Karena pelajaran dan juga pupuk dan insya Allah lah karena kita Allah akan membuat kemudahan. Ya. Jadi seperti seekor Raja Wali yang perkasa, makin banyak tipuan itu menjadi makanan yang bergizi lah buat Raja Walinya gitu. Terbang makin tinggi gitu Pak ya. Sebagai tadi pupuk tadi ya. Malah positif lah buat saya. Oke. Bukan negatif. Baik. Orang yang dijolimi itu biasanya akan mendapat kemudahan. Ya, saya setuju dan ini menjadi pelajaran buat saya yang lebih muda bagaimana kita harus ikhlas, sabar, dan menjadikan kejadian yang buruk itu sebagai pupuk. Kita ubah energinya ya, energi negatif menjadi energi positif ya. Sampai di sini dulu kajian kita kali ini bersama Pak Surato tentang ditipu tapi malah makin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.